Pemirsa, saatnya sekarang Anda mengikuti NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Kaiser. Retret kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung sepekan sejak 21 Februari hingga hari ini, 28 Februari. Retret ditutup dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto bagi para kepala daerah. Pemerintah menegaskan retret kepala daerah dilaksanakan bertujuan meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan sinergi kepala daerah dengan pusat. Kami ajak Anda untuk membahas pesan retret Presiden Prabowo Subianto kepada para kepala daerah. Bersama kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Bang Ray, apa kabar? Baik, Bung. Siap. Ini Mohon maaf, ini lagi di kendaraan. Oke, habis pulang dari Magelang juga nih. Oke, Bang Ray, sebelum saya ngobrol dengan Bang Ray. Lagi di Medan. Oke, Siap. Horas. Kalau begitu sebelum ngobrol dengan Bang Ray, kita simak dulu cuplikan pidato Presiden Prabowo yang disampaikan dalam acara retret di Magelang berikut ini. Ucapan terima kasih atas kehadiran saudara sekalian. Inisiatif ini adalah saya sambut sangat baik. Maksud dan tujuan acara-acara seperti ini adalah untuk menimbulkan saling mengenal dan saling kerjasama. Saudara-saudara sekalian, saya sampaikan dan saya tegaskan kembali, kita sudah menjadi pejabat negara, kita semuanya wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, kita semua dipilih rakyat, kita abdi rakyat, kita pelayan rakyat, kita pemimpin rakyat. Kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, bahasa daerah, adat istiadat yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, kelompok etnis yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda. Tapi kita sudah menjadi satu. Kita sudah menjadi satu keluarga besar Nusantara, keluarga besar Indonesia. Baik, Bang Ray, penutupan retret dilakukan Presiden Prabowo. Ada beberapa hal, saya minta pendapat Bang Ray. Satu, Presiden mengenakan seragam komcat ala militer, ya. Ini seragam militer. Yang kedua, ada Presidential Club di situ. Ada Presiden SBY, Presiden Jokowi, ada Puan Maharani di situ. Pesannya apa sebenarnya yang ingin disampaikan seorang Presiden Republik Indonesia, Bang Ray? Ya, itulah salah satu mengapa kita mengkritik ya retret ini sejak dari awal, karena pemimpin-pemimpin sipil ini kok malah dibawa ke nuansa militer gitu. Mestinya kan pemimpin-pemimpin sipil ini justru diperkuat ya pendekatan sipilnya, bukan pendekatan militernya gitu. Nah, oleh karena itulah kita mengkritik sejak dari awal ya rencana retret ini, karena kita anggap ada model upaya ya secara langsung ya untuk apa istilahnya itu ya membuat nuansa kemiliteran di dalam kepemimpinan sipil gitu. Ya jelas itu kepala daerah itu semuanya wajib sipil kan. Oleh karena itu sebetulnya mestinya yang diciptakan kepada mereka itu adalah nuansa sipil, bukan nuansa militer gitu. Ya, artinya ketika aktivitas itu dilakukan di akademi militer, apakah memang ini tujuannya militerisme atau ingin mengadopsi budaya dan kedisiplinan militer untuk orang sipil? Ya, itu kan seolah-olah bahwa di kalangan sipil ini nggak tercipta budaya disiplin gitu. Bahwa disiplin itu identik dengan militer gitu ya. Dan kalau kelompok-kelompok sipil itu nggak punya tradisi, nggak punya budaya yang juga mengacu kepada disiplin gitu. Itu juga menurut saya itu juga nggak tepat juga ya kan. Membuat pengandaian kalau mau disiplin itu ya latihan dengan cara militer gitu. Padahal itu bukan soal persepsi militer, bukan soal budaya militer, itu udah soal latihan orang per orang dan sebagainya. Kalau soal disiplin itu gitu ya. Ya, artinya sipil bisa lebih disiplin dong ya dari militer ya?
Kalau disiplin itu kan udah kesadaran umum kan. Nggak mesti harus disimiliterkan supaya orang disiplin. Kalau Anda mau bisnis, ya Anda harus disiplin. Kalau Anda mau sukses, ya Anda harus disiplin. Itu udah apa namanya itu dia udah kriteria umum di mana-mana. Ya kan Jepang maju juga karena masyarakatnya disiplin, bukan karena mereka dilatih militer kan. Iya, iya. Korea maju karena masyarakatnya disiplin, bukan karena mereka latihan militer gitu. Iya. Apalagi Ya, kalau karena sudah jadi kulturnya kepala memang- daerah ya, begitu ya. Iya, apalagi yang penting itu kan kultur disiplin macam-macam. Dan itu harus dilatih memang oleh negara, bukan berarti itu harus dimiliterisasi gitu loh. Iya, iya. Cuma mungkin Bang Rey, kalau dari perspektif pemerintah pusat, mengumpulkan para kepala daerah dalam satu arena, satu wahana itu mungkin lebih mudah untuk menyampaikan pesan agar koordinasi, sinkronisasi lebih efektif. Termasuk mungkin ya, Presiden bisa menunjukkan gesturnya langsung di depan para kepala daerah. Nah, menurut Anda seperti apa ini? Ya, kan sebetulnya bisa aja kalau soal itu. Kan makanya retret yang kedua yang seingat saya ya, yang akan dilaksanakan ini kan akan dilakukan di Jakarta dalam waktu yang sangat singkat dan hanya di gedung kan. Iya. Nah, pertanyaan saya kenapa nggak model ini yang diadopsi sejak dari awal? Kan simple, singkat gitu. Ya, mungkin Kenapa itu harus untuk 7 tahap sampai 7 kedua. hari Tahap pertamanya gitu? harus kumpul dulu sebesar ini. Disitulah persoalannya. Kalau Anda punya kurikulum untuk 2 gelombang, mestinya kurikulum itu sama. Ya. Modelnya sama, caranya sama. Jadi kalau ada yang berbeda, ya itu yang persoalan. Kenapa retret pertama modelnya begini, retret kedua modelnya segini, dengan objek yang sama, dengan tujuan yang sama, Oke. dengan nama yang sama. Berarti Itu persoalan loh sebetulnya. berarti kalau begitu retret berikutnya tahun 2026 nggak perlu ketemu dong. Kalau dengan metode dan kurikulum yang sama, Bukan. pakai Zoom juga bisa ya? Zoom, bukan itu satu. Nah yang kedua, yang saya mau katakan itu adalah kan retret ini kan ada 2 gelombang. Gelombang yang 507 atau 503 kepala daerah kan. Iya, Kedua gelombang yang setelah putusan Mahkamah Konstitusi kan. betul. Ternyata model retretnya di antara 2 gelombang dengan materi yang sama, dengan tujuan yang sama, objek yang sama, itu modelnya tuh berbeda. Itu maksud saya. Nah itu sebetulnya secara apa namanya ya, secara ya gimana menjelaskannya? Kenapa model pertama dan kedua itu bisa berbeda? Kalau ternyata bisa berbeda dan dua-duanya dianggap boleh sah, kenapa nggak kita pakai model yang kedua saja? Kenapa harus pakai model pertama yang ada unsur-unsur dan nuansa militernya begitu kuat gitu loh? Padahal Ya. itu pemimpin sipil semua gitu. Oke, ini sambil kita dialog, mungkin teman-teman juga bisa menayangkan insert aja, rundown-nya ya. Nanti Bang Rey mungkin sudah tahu juga detailnya seperti apa. Tapi yang namanya koordinasi itu kan paling mudah diucapkan, tapi pelaksanaannya sulit. Mau retreat sepanjang apapun atau berapa lama, apakah Bang Rey tetap melihat akan selalu ada kendala bagi seorang kepala daerah berkoordinasi dengan pusat misalnya? Ini bagaimanapun ya, kepala daerah itu memperjuangkan urusan daerahnya, kepentingan daerahnya. Yang kalau kepentingan daerahnya itu diabaikan oleh pusat, ya mereka tentu saja akan protes gitu loh. Ya, jadi nggak bisa itu dengan retret ini semuanya harus sama, enggak. Bagaimanapun daerah itu punya otonomi dan otonomi itu mereka itu kuat. Pusat itu hanya boleh 5 wilayah yang dinyatakan oleh undang-undang dikuasai oleh pemerintah pusat. Di luar itu ya daerah semua yang menguasainya. Gitu. Iya, tapi kalau kesan soal saya- leadership kan beda Bang. Artinya aspek leadership itu kan bisa dipelajari semua kepala daerah. Oh iya, apalagi begitu. Kan artinya you nggak butuh retret ini. Kan sebetulnya Anda terpilih jadi kepala daerah itu karena memang asumsinya karena Anda punya leadership. Kalau Oke. nggak punya kan nggak mungkin ada terpilih, itu asumsinya. Nah itu satu. Nah yang kedua yang saya mau katakan itu, apakah dengan retret ini kemungkinan ada semacam interaksi yang cukup harmonis lah antara pemerintah pusat dan daerah? Nah saya mau mengatakan itu tergantung pada kepentingan masing-masing. Nggak bisa itu kemudian pemerintah pusat karena berdasarkan retret menginginkan supaya pemerintah daerah itu tanda kutip ya tunduk patuh pada keinginan mereka, nggak bisa. Mereka punya hak otonom yang bisa ditunduk, yang bisa disentralisasi oleh pemerintah pusat itu cuma di 5 wilayah, ya kan? Di Ya. 5 wilayah otonom sentralisasi pusat.
Di luar itu ya otonom, daerah-daerah itu melakukan pengelolaan gitu. Ya, jadi Nah, oleh karena maksudnya itulah, dengan adanya retreat ini bisa saja ada aroma-aroma sentralisasi akan kembali di... ya, ya itu yang saya mau katakan. Kan ini belum apa-apa mereka udah potong transfer dana transfer daerah itu sekitar 50%. Mestinya kan dibicarakan dong di retreat ini. Berapa bagusnya, tepatnya ya. Ya, dana yang bisa dipotong oleh pemerintah pusat demi efisiensi ini gitu. Jadi nggak bisa main potong begitu saja gitu loh kira-kira. Oke, Bang Rey, kalau dari pernyataan Anda sejak awal kita diskusi, pertanyaan saya adalah efektif atau tidaknya pasti Anda merasa tidak efektif. Iya itu yang saya sebut tadi. Kan makanya kan saya dari awal mestinya ada 4 materi yang paling pokok itu di apa namanya itu di apa istilahnya itu ya, dikembangkan kepada masyarakat, diberikan. Pertama adalah soal bagaimana mekanisme membentuk transparansi. Yang kedua soal partisipasi, soal dialog, dan yang keempat itu adalah pendidikan anti korupsi. Nah, yang kelima kalau mau buat sinkronisasi, bicarakan dong di situ bagaimana mestinya pusat dipahami, tapi pada saat bersamaan bagaimana juga daerah dipahami. Nah, ini kan bahasa yang kita dengar itu adalah sinkronisasi pusat dan daerah, di mana masyarakat kepala daerah itu memahami program-program pemerintah pusat. Jadi nadanya, nuansanya itu tadi sangat kuat pada sentralisme. Nggak terdengar kelihatan pusat akan mendengar apa yang diinginkan oleh daerah gitu. Tapi jangan lupa Bang, khususnya gubernur. Gubernur itu kan juga wakil pemerintah pusat di daerah, di provinsi. Ya sih, artinya mestinya ada 2 kurikulum. Kalau yang berhubungan dengan kurikulum gubernur, mereka bisa menyebut koordinasi dan juga memahami program-program asta cita. Karena gubernur itu adalah perpanjangan tangan presiden di daerah. Tapi kalau ke kabupaten kota, ya bahasa itu menurut saya mengarah kepada apa yang kita sebut tadi sentralisme itu. Dan itu sebetulnya ya agak mengabaikan prinsip-prinsip apa namanya itu otonomi yang dimiliki oleh daerah. Makanya bahasa saya itu bukan pengarahan ya, bukan macam-macam, tapi bahasa saya itu dialog ya. Pemerintah memang pusat memahami daerah, daerah juga ya bisa dipahami oleh pemerintah pusat. Nah, itu yang saya sebut. Nah, ini belum apa-apa dana mereka udah dipotong 50%. 50 triliun, Bang. Lumayan ya? Iya. Oke, baik Bang Rey, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.